Alhamdulillah, baik dan mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu malam ini pada acara Katarsis, yaitu kajian seputar psikologi Islam yang diselenggarakan oleh Relasi Consulting. Salawat serta salam kita junjung pada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu yang mendapatkan bantuan dari beliau rahimah. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri ya. Pada malam hari ini, insya Allah saya akan menemani teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfi, yang akan menjadi moderator pada acara Katarsis kali ini. Kajian seputar psikologi Islam ini sudah beberapa kali ya diselenggarakan oleh Relasi Consulting, yang ini emang membahas kajian seputar psikologi Islam untuk membagi ilmu kepada teman-teman muslim dan muslimah yang insya Allah akan bermanfaat pada kehidupan. Nah, untuk katarsis kali ini, teman-teman, uh, disponsori oleh Sensus Klinik ya. Nah, Sensus Klinik ini merupakan klinik kecantikan dan juga perawatan ya. Mereka juga ada membuat produk-produk perawatan kecantikan yang bisa teman-teman kepoin gitu ya. Nah, untuk malam ini, khusus malam ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang hadir pada Zoom ini, insya Allah Sense Clinic sudah menyiapkan 5 hadiah nih buat teman-teman. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Dan juga jazakumullah khairan pada media partner yang memeriahkan acara Katarsis kali ini. Ada Saya Akademi, Buringi Mengaji, dan Nasihat Project. Insya Allah setelah ini akan saya bacakan CV pemateri, yakni Al-Ustadz Musa Jundana rahimahullah, lalu dilanjutkan penyampaian materi oleh beliau, lalu tanya jawab dan penutup. Ini saya share screen. Apa suara masih putus-putus? Cek, cek. Oke, saya ulangi ya teman-teman sedikit informasi. Insya Allah untuk Katarsis kali ini disponsori oleh Sense Clinic, yang dimana ini merupakan klinik kecantikan ya teman-teman. Teman-teman bisa kepoin Sense Clinic di sosial media mereka. Mereka juga ada membuat produk kecantikan seperti face wash atau bahkan uh, ini ya skincare yang mendukung gitu ya teman-teman. Ini nggak tertutup untuk laki-laki juga ya. Insya Allah juga laki-laki bisa menggunakan produk-produk dari mereka. Monggo bisa di kepoin sosial media dari Sense Clinic. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri, yakni Al-Ustadz Musa Jundana rahimahullah, lalu dilanjutkan penyampaian materi, dan nanti ada tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Izin saya share screen untuk CV dari Al-Ustadz Musa Jundana. Apakah sudah terlihat? Yeah. Beliau Al-Ustadz Musa Jundana, kelahiran dari Sukoharjo, nggih. Masih cukup muda ya teman-teman, kelahiran tahun 95, sekarang berumur 28 tahun. Beliau bertempat tinggal di daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, dengan jurusan Syariah. Pengalaman kerja dan organisasi beliau saat ini eh, yang saya tahu sudah pernah beramanah di
ANB ya, Ustaz ya. Seingat saya jadi salah satu pembentuk kurikulum ya, Ustaz. Terus sekarang Oke. pembina beberapa kajian dan juga mengisi beberapa kajian di daerah Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum sebelumnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutfi, apakah suara saya Ya, terdengar, Mas? sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sudah lama nggak Alhamdulillah. ketemu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Semoga segera bisa bertemu kembali. Masya Allah. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai ya untuk materi dari Ustadz Musa Jundana ini, siapkan catatan dan pertanyaan teman-teman. Tiga penanya pertama nanti akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh sponsor. Lalu, dua rangkuman terbaik juga mendapatkan hadiah dari Sense Clinic. Dengan cara rangkuman ini dibikin story di Instagram masing-masing ya. Lalu ngetek relasi consulting. Nanti teman-teman yang mendapatkan hadiah akan dihubungi oleh relasi consulting. Insya Allah. Begitu. Baik. Kalau gitu kepada Al Ustadz Musa Jundana, saya persilahkan Ustaz. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian di relasi consulting yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang permasalahan hidup kita, karena hidup kita ini pasti penuh dengan ujian. Namun di belakang itu semua kita perlu memiliki sikap bagaimana ketika ujian itu datang, dan kita juga harus memiliki pendirian ketika ujian cobaan itu silih berganti mendatangi kita. Kita harus yakin bahwasannya harapan itu masih ada. Harapan untuk keluar dari segala macam problematika dan ujian hidup kita ini, insya Allah akan senantiasa ada. Bahkan insya Allah biidnillahi ta'ala pasti ada. Nah, berbicara tentang ujian hidup, namanya seorang mukmin, dia tidak pernah terlepas dari ujian. Karena ujian itu adalah sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ujian tersebut itu akan menjadi sarana untuk penyaringan iman kita dan jalan untuk meninggikan derajat kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian, kita selayaknya janganlah panik. Kita harus tetap tenang, karena ujian itu pasti akan senantiasa ada. Maka kalau seandainya dikatakan, kalau pengen kita ini ujian itu tidak ada, ya selesaikan perjuangan kita.
Maka sampai ketika kita meninggal sekalipun, ujian itu pasti akan tetap ada. Ada sebagian orang mengira bahwasanya dengan aku mengakhiri hidupku, aku bunuh diri, naudzubillahi min dzalik, ujian yang akan aku hadapi itu selesai. Bukan. Ujian tetap masih ada. Karena kita sebagai seorang manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan kembali. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira dengan kita mengakhiri hidup, kita dengan bunuh diri, naudzubillah, ujian tersebut selesai. Bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Maka kalau kita ingin ujian kita ini selesai, ya selesaikan juga tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Maka keberhasilan yaitu ketika seseorang menapakkan kakinya itu di surganya kelak. Maka ketika perlu diingat ketika ujian datang, yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut itu dengan sabar, ikhlas, dan penuh harap kepada Allah. Insya Allah nanti akan kita sebutkan beberapa tips ketika seseorang menghadapi ujian. Nah, teman-teman sekalian, uh, pembahasan selanjutnya adalah seringkali terbetik dalam diri kita, kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Kenapa kok ujian tersebut itu kok aku terus akan-akan? Kenapa ujian tersebut itu silih berganti? Seakan-akan tidak ada habisnya. Maka jawabannya adalah ketika ujian itu datang, ini bisa jadi adalah bukti konkret, bukti nyata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menguji orang tersebut. Maka ketika berbicara tentang ujian, orang yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para anbiya, para nabi. Asyaddul bala al-anbiya usummal amsalu fal amsal. Orang yang paling banyak mendapatkan cobaan, ujian itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yaitu adalah orang yang semisalnya. Itulah orang yang paling banyak mendapatkan ujian. Maka jangan dikira ketika kita mendapatkan ujian, kenapa saya? Enggak. Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan kita. Rasulullah SAW, semua orang itu tahu beliau adalah manusia terbaik. Bahkan orang kafir sekalipun mengatakan Rasulullah adalah orang terbaik. Sampai ada sebuah buku yang menjelaskan 100 manusia paling memiliki pengaruh di muka bumi ini. Nabi Muhammad adalah orang pertama. Begitu juga orang kafir Quraisy ketika berbicara tentang Nabi Muhammad adalah orang yang mulia, jujur. Tapi betapa banyak kisah-kisah, betapa banyak ujian yang menimpa beliau. Maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita ini bukti bahwasanya Allah mencintai kita. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha menerima takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya. Allah ketika ridha, apapun yang kita inginkan itu mudah dicapai.
Dan sebaliknya, wa man sakhita falahus suh. Dan ketika dia tidak menerima atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka bagi mereka. Maka perlu kita ingat, teman-teman sekalian, ujian itu bukan hukuman. Sejatinya bukanlah hukuman. Tapi ujian itu seringkali adalah sebagai bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin agar kita ini lebih dekat. Betapa banyak ujian yang menimpa kita akhirnya membuat kita ini lebih dekat kepada Allah dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau bukan karena ujian, belum tentu kita sedekat ini kepada Allah. Begitu juga dengan ujian itu menjadikan kita lebih sabar. Oh, ternyata ada orang yang ujiannya itu jauh lebih dahsyat, lebih banyak, lebih menyakitkan dibanding aku. Maka ketika kita mendapatkan ujian, ya kita bisa lebih sabar. Maka Rasulullah SAW pernah berbicara, kalau seandainya engkau ingin tenang menghadapi kehidupan dunia, maka datanglah ke kuburan. Dengan kuburan tersebut, akhirnya kita bisa lebih banyak bersyukur. Kita datangi rumah sakit, agar kita bisa tahu berapa banyak orang yang ujiannya lebih banyak dibanding kita. Lebih dahsyat dibanding kita, dan mereka tidak mengeluh. Dan mereka tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan ujian tersebut bisa jadi kita ini lebih berserah diri kepada Allah. Kita sadar hakikat kita ini apa? Kita ini manusia. Sehebat apapun akan ada batasnya. Kita ini selesai. Sehebat apapun akan ada batasnya bahwasanya kita ini tidak mampu. Maka kita bisa lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Qarun. Innama utitu hada min ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena aku pintar. Bukan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang dalil atau landasan dari ujian tersebut. Di sini kami sebutkan ada dua dalil. Ini bukan berarti sebagai pembatasan, bukan. Tapi dalil di sini adalah untuk sebagai satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis. Sebenarnya dalil-dalil ini banyak. Nah, dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dengan dia mengatakan aku beriman, itu sudah cukup tanpa diuji? Maka sebagaimana kita misalnya di jenjang pendidikan, ketika misalnya dosen atau guru kita mengatakan, apakah kalian sudah paham yang saya jelaskan? Semua murid mengatakan, kita sudah paham. Apakah itu cukup? Bahwasanya dengan seseorang ketika di kelas mengatakan saya sudah paham, itu sebagai bentuk dia paham? Belum. Perlu diuji seberapa jauh, seberapa dalam kepemahaman dia terhadap materi yang disampaikan. Dan bukan berarti ketika guru atau dosen kita memberikan ujian, bukan berarti guru kita ini nggak percaya. Atau guru kita ini nggak cinta kepada kita. Cinta. Ini bukti cintanya ada dengan diuji. Oh, sejauh ini, sedalam ini ujian. Kalau seandainya, oh ternyata ada hal-hal yang belum dipahami. Akhirnya guru tersebut, dosen tersebut bisa lebih menjelaskan atau lebih mendetailkan lagi penjelasannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyahti'aka. Ketahuilah
apa yang menimpamu itu pasti tidak akan luput dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Jadi kita perlu yakin takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pasti datang. Mau kita bagaimanapun, mau kita lari, mau kita bersembunyi di balik benteng, mau kita bersembunyi di balik backingan, dekengan, tetap akan kena cepat atau lambat. Tinggal apa namanya waktunya kapan. Begitu juga sesuatu yang meleset atau sesuatu yang hampir mengenai kita. Kalau seandainya tidak Allah Subhanahu wa takdirkan terkena, nggak akan terkena. Misalnya kita pernah mengalami sebuah kejadian. Kita misalnya menyeberang jalan. Menyeberang jalan, kira-kira 1 detik kemudian tiba-tiba ada orang yang ngebut di belakang kita. Hampir saja kena. Atau betapa sering, misalnya ada kejadian-kejadian musibah. Ada tempat-tempat yang secara logika harusnya itu terkena. Tapi ternyata tidak. Seperti di Aceh misalnya, ketika tsunami, sekitar 20 tahun yang lalu, atau kejadian banjir di Kalimantan, sekitar beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah masjid, yang masjid tersebut itu secara logika pasti akan terkena banjir. Mengalami kerusakan minimal. Karena di sekelilingnya itu banyak yang rusak. Tapi ternyata tidak. Atau dulu pernah kejadian seperti jatuhnya pesawat Lion Air di Bengawan Solo. Ini mungkin sekitar ya 20-an tahun yang lalu. Pesawat tersebut mengalami turbulensi dan semua orang yang ada di pesawat tersebut hampir dipastikan 90% itu meninggal. Nah, ada beberapa orang yang dia berusaha menyelamatkan dirinya. Karena daripada saya meninggal, jatuh, mending saya menyelamatkan diri. Akhirnya ambil parasut, kemudian buka, kemudian langsung terjun dari pesawat. Dan ternyata apa yang terjadi? Orang yang terjun tersebut orang yang meninggal. Sedangkan orang yang berada di dalam pesawat, yang notabene pilotnya itu sudah pasrah, bahkan sudah menangis, sudah meminta maaf kepada para penumpang, sepertinya kita semua tidak akan selamat. Ternyata mereka selamat. Dan yang tidak selamat adalah orang yang keluar dari pesawat tersebut. Nah, ini sesuatu yang hampir mengenai kita. Kalau belum takdirnya, belum ajalnya, belum waktunya, pasti tidak akan menimpa kita. Ini suatu hal yang harus kita yakini, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita ini tidak yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan yang perlu kita sampaikan di sini adalah sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, kita akan membawakan tips dan contoh insya Allah. Di sini adalah bagaimana sikap kita saat kita ini menghadapi masalah. Maka yang pertama yang harus kita yakini, ketika seseorang menghadapi atau sikap seorang ketika menghadapi ujian hidup, yang pertama harus sabar. Sabar. Karena tidak mungkin ujian itu menimpa kita seumur hidup kita, itu tidak mungkin. Kita kan sakit itu paling lama berapa tahun sih? Sedangkan kita sehat itu kan berapa tahun? Paling kita sehat, paling kita sakit itu sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Nah, kita sehat berapa tahun? Lama. Begitu juga ketika kita menghadapi ujian, kita harus ikhlas. Yakin
bahwasanya ini sudah Allah Subhanahu wa takdirkan. Sehingga dengan ikhlas kita menjalani kehidupan kita ini, ujian yang kita hadapi ini bisa lebih, oh, saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, ya sudah. Ini yang Allah Subhanahu wa takdirkan kepada saya. Kemudian jangan lupa juga kita husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon, kita berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kita ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, bukan. Atau ujian menimpa kita ini karena Allah murka kepada kita, belum tentu. Kita harus yakin. Begitu juga kita juga harus yakin di balik ini semua itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dan kita tidak tahu hikmah di balik itu apa. Kemudian tips yang kedua adalah kita tidak boleh berkeluh kesah kepada makhluk. Ya, artinya tidak boleh berkeluh kesah di sini bukan berarti kita tidak boleh menceritakan masalah yang kita hadapi kepada orang lain, bukan. Maksudnya di sini ya namanya ujian, kadang-kadang kita butuh seseorang yang bisa memberi solusi. Ada seseorang yang kita harapkan dia bisa memberi solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Namun ketika kita curhat, kita menyalahkan, kita pasrah ya bukan kepada orang tersebut. Sehebat apapun, sebijak sana apapun seorang manusia, secerdas apapun seorang ustadz, seorang kiai, seorang pendakwah, ya dia tetap manusia. Dan pasti namanya manusia diuji. Tidak ada orang hidup di dunia ini, nggak ada ujian itu, tidak ada. Nggak mungkin. Itu mustahil. Orang yang di hadapan kita seakan ini kehidupannya lancar, baik-baik saja, kehidupan rumah tangganya romantis, belum tentu. Pasti ada masalah. Hanya saja bisa jadi orang tersebut tidak banyak mengumbar masalahnya. Dia memasahkan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang kedua, teman-teman sekalian. Adapun tips yang ketiga, maka jadikanlah ujian tersebut itu kita jadikan momen untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman kita. Banyak ujian-ujian yang ini bisa menjadikan momen seseorang itu berubah. Dulu di Indonesia kita kenal ada seseorang yang dikatakan dia sebagai gerbong narkoba. Sebelum dia eksekusi, dia sempat diwawancara. Ketika ditanya, apakah kamu menyesal masuk penjara? Dia tidak menyesal. Bukan berarti tidak menyesal atas perbuatannya, enggak. Tapi saya lebih bersyukur dengan saya masuk penjara, saya bisa menyadari kesalahan saya, betapa dahsyatnya, betapa kejamnya saya bisa merusak bangsa. Dan saya bertobat. Dan dengan saya dimasukkan ke dalam saya bisa lebih banyak fokus untuk beribadah, baca Al-Quran, bertaubat, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa lebih baik. Dan banyak kisah-kisah yang demikian. Ada salah seorang public figure, seorang artis, dia malah bersyukur mendapatkan ujian. Karena apa? Dengan mendapatkan ujian, akhirnya dia bisa fokus untuk memperbaiki diri. Maka jadikanlah ujian ketika datang itu sebagai momen untuk memperbaiki diri kita. Dan memperkuat iman. Bukan malah kita ini menyalahkan takdir Allah. Kenapa saya? Kenapa saya? Seakan-akan kita ini istimewa. Padahal apa sih istimewanya kita? Sehingga kita tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu sadarkan diri kita ketika kita diuji. Kita ini bukan orang yang istimewa kok. Kita ini orang yang banyak salah. Ya namanya orang banyak salah diuji wajar. Seakan-akan kita nggak memiliki dosa. Seakan-akan dosa itu orang lain, kita tidak melakukannya. Tidak tepat seperti itu.
Kita ini mulia karena disebabkan Allah Subhanahu wa taala saja. Coba kalau orang itu tahu aib kita, belum tentu orang mau mendengarkan ucapan kita. Teman-teman sekalian, kalau misalnya tahu aib saya, nggak bakalan juga mau hadir webinar ini. Nggak mungkin. Kita mulia di hadapan orang, kita hebat di hadapan orang, atau kita memiliki pangkat yang banyak sehingga CV kita bisa dibaca, ditelaah, kemudian orang takjub kepada kita. Itu karena Allah menutup aib kita. Coba kalau aib kita dibuka saja, disepil oleh Allah sedikit, selesai kita. Apa yang mau kita harapkan? Maka jadikanlah ujian ini sebagai momen untuk memperbaiki diri. Bukan malah makan akan kita ini spesial. Harus kita mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tidak dapat seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa contoh sikap nyata yang bisa kita ambil pelajaran tentang sikap kita terhadap ketika menghadapi masalah. Yang pertama, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namanya cinta seorang ibu adalah sebuah cinta yang paling besar. Cinta makhluk terbesar, terdahsyat itu adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun kalau diingat ketika seandainya orang ibu tersebut itu kehilangan anaknya, dia tetap sholat, dia tetap beribadah, dia tetap berdoa, dia tetap berusaha. Seperti kisahnya Ibunda Hajar alaihissalam. Ibunda Hajar itu membawa bayi yang merah. Bisa dikatakan bayi yang belum lama lahir. Kemudian diletakkan di sebuah lembah yang kering kerontang, gersang, tidak ada kehidupan. Tetap Ibunda Hajar itu berusaha. Tetap berusaha. Bagaimana caranya agar anak saya hidup? Tetap ikhtiar, tetap beribadah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seseorang demikian. Artinya, ya ujian kita terima, ya ujian kita tetap ada ikhtiar. Bagaimana agar ujian tersebut itu tidak menimpa kita. Misalnya kita tertimpa masalah, oh ini infeksi, mungkin saya dulu punya salah, punya ini, oh perbaiki, perbaiki diri kita. Nah, seorang ibu yang kehilangan anaknya, maka dia tetap sholat, tetap beribadah, tetap berdoa, dan dia yakin bahwasannya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya titipan suatu saat pasti akan diambil. Maka tidak tepat seorang tukang parkir ketika diparkiri, ketika ada orang yang bawa Lamborghini, kemudian dia mengatakan, tolong parkirkan mobil saya sampai saya selesai meeting. Selesai meeting, mana kunci mobil saya? Saya mau pulang, mau saya pakai. Kemudian tukang parkirnya mengatakan, loh kan Bapak sudah menyerahkan kuncinya kepada saya, sudah memberikan kepada saya. Berarti ini punya saya. Tidak ada konsep tukang parkir, kemudian dia menolak untuk menyerahkan kuncinya. Walaupun nyatanya pemilik Lamborghini sudah menyerahkan kunci tersebut. Ini kita perlu yakin. Ini titipan. Begitu juga ketika musibah menimpa harta kita, kita yakini bahwasanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan namanya titipan pasti akan diambil oleh Allah. Begitu juga contoh yang kedua adalah sikap seorang ayah yang dia kehilangan pekerjaannya, jobless misalnya. Ya dia tetap mencari rezeki dengan cara yang halal, tetap berusaha dan tidak berputus asa. Karena rezeki ini bukan dilihat dari seberapa banyak usaha kita, tapi rezeki ini dilihat dari seberapa kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada korelasi, semakin orang banyak berusaha, rezekinya semakin banyak. Nah, memang secara logika demikian. Tapi banyak sedikitnya itu tergantung ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang
Dia bukan orang yang bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, tapi dia dengan bekerja waktu sedikit penghasilannya bisa jadi sehari bekerja setara dengan gaji kita 1 bulan. Padahal kita misalnya kita seorang akademisi, kita pakar misalnya, tapi penghasilan kita sedikit. Padahal kita usaha kita banyak. Betapa banyak perusahaan-perusahaan itu pemiliknya terkadang ada yang di antara mereka hanya lulusan SD, SMP, karyawannya S3, luar negeri, orang-orang yang cerdas. Maka bisa jadi dia ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Dia banyak beribadah kepada Allah, dia memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak kita miliki. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas pertanyaannya di sini adalah bagaimana tips atau cara agar kita bisa menguatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita ingat teman-teman sekalian adalah meyakini bahwasannya semua yang terjadi sejatinya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Artinya sesuatu yang sudah ditulis pasti terjadi ya terjadi. Kita serahkan ya sudah. Allah sudah menakdirkan saya demikian ya sudah. Yang penting kita ikhtiar. Bukan berarti ya sudah, artinya kita tidak ada ikhtiar, kita tidak mau berusaha. Artinya ya sudah ini bentuk, oh ya sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan saya demikian, toh saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha sebisa semaksimal yang saya bisa. Hasilnya begini, ya sudah. Ujian akan datang, ya sudah. Kita yakin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua adalah kita meyakini bahwa takdir Allah itu mengandung hikmah. Meski terkadang kita ini tidak selalu paham hikmahnya sekarang. Bisa jadi kita memahami hikmahnya setelah sekian tahun. Misalnya, kita diberikan seorang orang tua. Kita dilahirkan dari seorang orang tua yang acuh tak acuh, cuek misalnya. Ini banyak terjadi misalnya, ya mohon maaf ya, mungkin teman-teman karena kebetulan kami banyak berkecimpung di dunia pesantren ya. Kebetulan juga alhamdulillah background kami pesantren. Terkadang ada beberapa santri itu memiliki orang tua yang cuek sekali. Seakan-akan anaknya disekolahkan di pesantren, sudah saya sekolahkan, sudah ditinggal. Nggak pernah ditengok, jarang ditelepon, jarang dijenguk, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi ketika rapotnya itu jarang diambil. Kita mungkin sebagai seorang anak, ini kok saya punya orang tua demikian. Nah, namanya orang tua kan idealnya ketika anak misalnya rapot ada ambil rapot ijazah atau liburan atau wisuda misalnya datang, ya itu idealnya. Tapi terkadang hidup kita ini tidak ideal. Tidak mesti hidup kita ini ideal. Jangan kita ini terlalu menuntut Allah Subhanahu wa taala, hidup saya begini begini begini. Seakan kita istimewa, padahal kita salah kita juga banyak kepada Allah. Kealpaan kita kepada Allah itu banyak. Tapi bisa jadi di balik itu ternyata ada hikmahnya apa? Akhirnya menjadikan anak tersebut tuh anak yang secara psikologi kepada orang lain itu lebih tanggap. Bisa memperbaiki dirinya. Oh, saya punya orang tua yang begini. Orang tua yang dalam tanda kutip acuh tak acuh. Saya tidak mau menjadi orang tua yang demikian. Akhirnya anak tersebut belajar misalnya dunia fikih parenting, belajar misalnya psikologi. Ya mungkin teman-teman ada yang mungkin ambil
fakultas psikologi ya mungkin karena saya tidak ingin saya seperti orang tua saya yang demikian. Saya mau belajar serius. Nah itu hikmah. Hikmah. Ternyata kan yang kita tidak tahu. Hikmah itu tidak mesti kita pahami sekarang. Tapi ya namanya manusia terkadang ya wajar. Ya wajar kok menyaksikan ketika menghadapi saya orang tua yang acuh tak acuh. Ya itu wajar. Tapi kita harus yakin tuh ada hikmahnya. Bisa jadi dengan itu semua akhirnya menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita meyakini, tips yang ketiga adalah kita meyakini bahwa apa yang ditetapkan Allah pasti itu yang terbaik bagi kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu terbaik. Apapun itu yang terbaik. Kadang kita menganggap yang terbaik itu ketika kita diberikan kekuasaan. Nah, belum tentu. Betapa banyak orang yang menginginkan kekuasaan, mengharap kekuasaan, akhirnya setelah diberikan kekuasaan dia tidak menjadi orang yang amanah. Padahal sebelum dia diberi kekuasaan dia adalah orang yang paling amanah, orang yang track recordnya amanah. Diberi amanah sedikit atau diberi kekuasaan sedikit, akhirnya menjadi orang yang tidak amanah. Maka ketika kita mendapat, ya kita syukuri, kita yakin apa yang kita hadapi ini adalah yang terbaik bagi Allah dan bagi kita juga tentunya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, salah satu contoh atau sikap kita agar bisa menguatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mungkin dia batal menikah di waktu yang telah ditentukan. Ya namanya orang batal menikah misalnya sudah sebar undangan, sudah woro-woro, sudah pengumuman ke sana kemari, saya mau menikah, saya mau ini, saya itu, uh, event organizer, EO dan lain sebagainya, dekorasi itu sudah siap semua. Tapi tiba-tiba di last minute, di detik-detik terakhir, misalnya calon pasangan kita membatalkan pernikahannya tanpa pemberitahuan, membatalkan sepihak. Kita hancur, kita patah hati. Kenapa kok? Seakan-akan saya ingin bahagia saja. Apa ya? Semesta tidak menyetujuinya. Kan kadang begitu. Seakan-akan semesta tidak menyetujui kebahagiaan saya. Seakan-akan semesta itu tidak ingin melihat saya ini bahagia. Nah, kita tetap harus yakin. Ini terbaik. Ini pilihan Allah. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada hikmahnya. Akhirnya di kemudian hari kita menemukan bahwasannya kenapa saya tidak menjadi nikah dengan dia. Oh ternyata akhirnya borok-boroknya, kesalahannya terungkap. Akhirnya kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, dulu saya sudah patah hati, hampir bunuh diri, gara-gara gagal nikah. Sekarang saya sadar. Akhirnya sekarang saya tahu ternyata saya lebih baik nggak nikah dengan dia. Karena apa? Kalau saya nikah dengan dia bisa jadi begini dan begitu. Karena aibnya kita tahu. Atau bisa jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan pasangan yang jauh lebih baik. Mungkin dulu kita mau nikah dengan anak manajer misalnya, manajer tambang. Kita sudah wah kayaknya saya kalau nikah dengan dia, saya hidup saya akan makmur. Nah, ternyata akhirnya dipertemukan dengan sosok pasangan yang mungkin bukan orang kaya, tapi ternyata dia orang yang secara jiwa sosial, secara uh, perilaku itu lebih baik. Misalnya soft spoken, ketika berbicara lembut, jarang memarahi, jarang menyalahkan kita, jarang mengumbar aib kita. Betapa banyak orang misalnya terkadang orang mohon maaf, ini bukan justifikasi. Terkadang ada orang yang kaya, dengan kekayaannya akhirnya dia sombong, merendahkan istrinya, menjadikan istrinya itu seakan-akan di perlakuan semena-mena.
sulit untuk menghargai pendapat orang lain, sulit mudah untuk meremehkan, merendahkan, banyak seperti itu. Maka ini salah satu ya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, terkadang kegagalan dalam dunia bisnis itu menjadi jalan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niat kita. Betapa banyak usaha-usaha bisnis yang gagal, akhirnya dengan kegagalannya akhirnya kita sadar. Akhirnya kita introspeksi diri, akhirnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa membangun ketahanan mental saat ujian itu datang. Ini penting nih. Karena kita perlu ketahanan mental kita ini perlu kita bangun saat ujian itu datang. Pertama adalah perbanyak doa dan zikir. Dengan seseorang memperbanyak doa dan zikir, itu akan membuat hati kita ini tenang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang? Kita berbanyak doa kita, zikir kita. Dengan kita memperbanyak doa dan zikir, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan menjadikan hidup kita ini lebih tenang. Sebagaimana Allah yang menakdirkan ujian tersebut itu datang kepada kita, tentunya Allah adalah satu-satunya zat yang bisa menyelesaikan ujian kita. Mungkin ujiannya atau musibahnya tidak langsung selesai saat itu, enggak. Itu hanya di film-film. Orang habis doa, zikir, ya Allah, saya kekurangan rezeki. Tiba-tiba dari atas atap rumah, kita kejatuhan, misalnya kresek, isinya uang, warna merah semua. Itu cuma film. Itu cuma film. Tapi setidaknya dengan kita doa, zikir, masalah yang kita hadapi ini jadi lebih ringan. Hidup kita jadi lebih tenang, hati kita ini lebih tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita hendaklah cara membangun ketahanan mental saat ujian datang itu adalah dengan kita bersandar dengan salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Dan ini banyak contohnya Rasulullah SAW ketika menghadapi idza hazamal amru, ketika Rasulullah SAW menghadapi masalah yang berat, beliau sholat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka jadikan sholat itu istirahat. Jadikan sholat itu sebagai jeda waktu. Nah, terkadang orang, saya itu sudah sholat kok, masalah saya masih banyak. Mungkin kita ini kurang bisa menikmati sholat kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sholat itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka kalau hidup kita pengen tenang, sholat kita khusyuk. Sholat itu. Jadikan sholat itu sebagai jeda waktu. Kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang apa itu? Jeda waktu ada istilahnya. Saya kurang tahu. Jadi seakan-akan apa ya? Ada istilahnya itu. Ya kita jadikan sholat itu jeda waktu, kita tenang, kita udahlah kita sejenak melupakan hirup pikuk dunia. Sholat, nyaman hidup kita insya Allah. Nah, ini bisa dibuktikan betapa sering seseorang setelah selesai sholat, terkadang berzikir, tiba-tiba ketiduran. Saking tenangnya, padahal tidak ngantuk, tidak apa, tidak capek. Bisa tidur, karena tenang. Hati yang tenang, hati jiwa yang tenang, ini kan memudahkan seseorang tidur. Ya orang kalau hartanya banyak tapi hatinya tidak tenang, tidur sulit. Apalagi kalau dia sakit. Maka ketenangan itu bersumber dari hati. Hati itu yang bikin tenang. Maka kebahagiaan itu bukan diukur dari mata.
atau diukur dari indah peraba, bukan. Tapi uh, ketenangan itu diukur dari hati kita yang tenang. Kalau mata, berapa banyak seseorang misalnya saya mengangan-angankan saya punya ini, akhirnya rela nabung, rela makan seadanya, sampai akhirnya gadget atau mobil yang diinginkan itu terbeli. Ya paling bahagia cuma beberapa hari, beberapa bulan, beberapa pekan, saya itu biasa saja. Terus sebelum kita memiliki, wah, maka itulah terkadang rumput tetangga itu lebih hijau. Karena itu hati kita nggak tenang. Kita itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tips yang ketiga adalah cara membangun ketahanan mental. Hendaklah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan mendapatkan dukungan dan keteladanan dari sahabat yang baik. Orang yang soleh itu akan mudah menghibur kita, memotivasi kita, menjadikan hidup kita ini baik. Berbeda dengan kita ketika berkumpul dengan lingkungan yang toksik, kita malah akan dijumuskan kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Maka ini pentingnya kita memiliki komunitas, punya bestie ya, orang-orang yang soleh. Ya semoga kita semua dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Dan semoga ya komunitas ini, relasi consulting ya jadikan sebagai komunitas yang saling menasehati, watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kemudian yang keempat, tips terakhir membangun ketahanan mental adalah hendaklah kita menghindari menyendiri secara berlebihan. Karena sebagaimana domba, domba yang bergerombol itu akan membuat serigala itu takut. Berbeda ketika domba menyendiri, walaupun dia adalah kepala suku domba atau domba yang paling kuat, larinya paling kencang, fisiknya paling baik. Ketika domba itu sendirian, maka serigala tidak akan takut. Berbeda dengan ketika domba itu bergerombol. Walaupun domba itu misalnya cempe ya, tahu ya cempe ya, cempe itu anak kambing kecil, tapi banyak, serigala takut. Kenapa? Banyak. Maka banyak kasus depresi itu terkadang muncul karena terlalu menutup diri. Padahal Islam menganjurkan kita ini untuk berjamaah, untuk berkumpul. Cari komunitas, cari circle yang positif, cari teman-teman yang saling mendukung. Mendukung di sini, mendukung dalam kebaikan, bukan mendukung dalam negatif. Maka bantuan yang kita dapatkan ketika menjadikan diri kita ini lebih dekat kepada Allah, itu adalah bantuan. Tapi berbeda ketika bantuan yang datang kepada kita ini menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita melanggar aturan Allah, itu bukan bantuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, ada doa dan doa pelipur lara. Doa-doa ini salah satu doanya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ini doa-doa ini bisa kita sering-sering baca ketika kita mendapatkan ujian atau masalah atau musibah. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan itu mudah. Kita meyakini ujian ini memang tidak mudah, sulit. Musibah ini nggak mudah, sulit. Tapi kita yakin musibah itu akan dijadikan mudah ketika Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Dan engkaulah yang menjadikan kesulitan musibah tersebut itu akan menjadi mudah jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan doa zikir yang kedua adalah Allahumma hjurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Artinya kita meyakini
musibah itu datang dari Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap agar kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Doa ini pernah dilantunkan oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah itu meninggal. Dan dalam benak Ummu Salamah berpikir, siapa orang yang lebih baik dibanding Abu Salamah? Karena ini Masya Allah, Abu Salamah itu salah satu sosok suami ideal. Suami yang Masya Allah, tabarakallah itu baik. Ya, Ummu Salamah hampir-hampir saja kurang yakin kepada Allah. Memang ada ya orang yang lebih baik dibanding Abu Salamah. Ternyata apa? Tetap Ummu Salamah yakin berdoa. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik. Lebih baik tentunya. Abu Salamah lebih baik Rasulullah lebih baik dibanding Abu Salamah. Kadang kita dapat pasangan yang baik, ini udah baik banget. Memang ada ya yang lebih baik dibanding suami saya, ada yang lebih baik dibanding istri saya. Ada. Hanya kita ini kurang mainnya kurang jauh mungkin. Nah, terakhir, ringkasan materi dari apa yang kita sampaikan tadi adalah kita perlu ingat bahwasanya ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tenang karena ujian di dunia ini sejatinya tidak abadi. Yang abadi adalah balasan pahala untuk orang-orang yang sabar. Maka kalau kita ingin abadi, ya kita sabar ketika mendapatkan ujian. Ketika musibah itu datang, kita sabar. Dan ingat, janganlah pernah kita merasa aman dari ujian. Karena itu ujian adalah salah satu bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita dengan ilmu, kita belajar bagaimana menerima takdir, kita beramal dengan memperbanyak amal soleh, salah satunya dengan doa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya takdir itu sejatinya tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Doa itu bisa merubah takdir seseorang yang buruk jadi lebih baik. Maka kalau kita takdir kita ingin dijadikan takdir terbaik, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan takdir kita ini baik. Dan terakhir kita ingat inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala ganjaran itu tergantung besarnya ujian yang kita hadapi. Kalau kita ingin banyak mendapatkan pahala, dapat feedback, ya itu setara dengan ujian yang kita hadapi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang kaum, maka Allah pasti akan mengujinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih materi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada khususnya kepada relasi consulting yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu, dan secara umum teman-teman sekalian yang penyimak kajian ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Oke, Taib Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Masya Allah ya Ustaz, eh, mereminder kita atas apa hikmah dari ini ya, dari sebuah ujian. Ini sudah ada satu penanya Ustaz yang masuk sebelumnya. Nanti setelah ini dilanjutkan Umu Yusuf yang sudah resen ya. Oke, monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat atau resen seperti Umu Yusuf. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi perlakuan buruk kerabat pada orang tua kami? Sedangkan yang kami lihat orang tua kami telah berusaha berbuat baik kepada beliau. Apakah kami boleh mengambil jarak dengan beliau karena hal tersebut? Misalnya kami tetap membantu jika dibutuhkan, tetapi tidak membangun hubungan dekat jika beliau tidak memiliki keperluan dengan kami.
Semoga Allah berikan taufik kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Mau langsung jawab atau mengumpulkan Ustadz? Baik. Jadi memiliki apa ya, kerabat yang sering menyakiti kita gitu ya Mas ya. Apakah Betul, kita betul. boleh untuk menjaga jarak? Karena disebabkan kerabat tersebut sering sekali menyakiti hati kita. Bahkan bisa kita katakan sudah diberi hati masih minta jeroan gitu. Itu sudah baik-baikin tapi ternyata ya demikian. Maka yang apakah kita boleh menjaga jarak? Ya, menjaga jarak ini bukan solusi yang tepat saya kira karena terkadang orang itu ketika jahat kepada kita, kita jahati balik, malah ini menjadi pembenaran orang tersebut. Ya kan? Saya benar kan, saya menyakiti dia, sekarang dia nyakiti saya. Maka ya sudah, kita tetap berbaik. Ya, kalau jaga jarak bukan berarti kita dilarang secara mutlak. Ya, kita perlu hidup kita ini perlu mencari kehidupan yang tenang, nyaman. Kita perlu menjaga mental health kita, mental kesehatan kita perlu kita jaga. Ya kita muamalah tetap muamalah, bagaimanapun juga itu kerabat kita. Maka jangan sampai ketika kita eh, mendapati masalah atau kedoliman, kita balas dengan kedoliman. Itu kurang tepat. Karena ketika kedoliman dibalaskan kedoliman, bisa jadi orang yang mendolimi kita mendapatkan pembenaran. Ya, kita berbuat baik, namun ya kita ya mungkin jaga jarak sedikit karena ya muamalah secukupnya lah dan jangan dijauhi karena bisa jadi itu menjadi pembenaran kepada dia malah membuat orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Monggo untuk Ummu Yusuf, saya persilahkan untuk menanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya. Semoga Ustadz dan seluruh umat muslim mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya izin bertanya, batasan seseorang itu boleh curhat di media sosial itu bagaimana? Misalnya kita punya sahabat atau rekan kita gitu, yang dia tuh sedang tertimpa musibah gitu. Misalnya qadarullah orang tuanya meninggal, terus habis itu diuji suaminya itu di PHK gitu, sehingga dia tuh sering curhat di media sosial, tapi kita juga mau menasehatinya juga kita ngerasa mungkin kalau kita diuji begitu juga kita belum tentu mampu gitu, dan apalagi emosinya sedang tidak stabil, kalau dinasehatin kan kadang dia tersinggung gitu, itu bagaimana ya Ustadz. Sebagai kita kan sahabatnya pengen ngingetin gitu. Jadi saya mau bertanya yang Ustadz jelasin tadi kan ada tidak boleh berkeluh kesam ke manusia gitu. Sedangkan kalau dia ke psikolog gitu kan butuh biaya ya Ustadz ya. Setidaknya dan dia mungkin ngerasa tidak mampu gitu. Di sisi lain dia nggak ada teman cerita yang mungkin benar-benar bisa ngertiin dia yang dekat gitu. Terus yang kedua tuh ada juga seorang teman yang sudah ngaji. Ya kita tahu keilmuannya lebih tinggi dari kita, tapi dia tuh meremehkan ilmu lain. Misalnya begini, buat apa kamu ke psikolog dan gini-gini? Kalau kamu tuh tahu ilmu sabar, kamu tuh nggak perlu ke begitu-begitu gitu. Kamu tuh kurang ngaji istilahnya begitu. Itu tuh bagaimana ya Ustadz? Sedangkan fenomena ini tuh di sekeliling kita tuh banyak ya Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Baik. Jazakallah khairan. Ini pertanyaannya, masya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Pertanyaannya ini berat, masya Allah. Ya Allah, alimna ma yanfa'una. Pertanyaan pertama adalah apa batasan seseorang itu curhat? Batasan seseorang curhat di media sosial. Media sosial, saya rasa
ini pendapat pribadi ya, boleh setuju, boleh tidak. Media sosial itu saran saya tidak usah lah kita share-share hal-hal yang mengisahkan tentang apa ya, kesedihan kita. Karena orang yang membaca itu belum tentu simpati kepada kita. Bahkan di media sosial itu lebih banyak orang yang antipati kepada kita. Malah bahkan bisa jadi orang tersebut itu malah bergembira atas musibah yang kita hadapi. Maka sebenarnya curhat di media sosial itu bukanlah solusi. Apalagi misalnya sedang ada masalah dengan pasangannya. Kemudian bikin status atau bikin ya, di media sosial nyindir. Itu lebih banyak setannya dibanding apa namanya orang yang menepuk pundak kita, memberi nasihat sabar dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, ketika kita curhat di media sosial, ya ketika kok nggak ada orang yang menanggapi kita, ini bisa jadi membuat kita ini semakin tidak menerima takdir Allah. Kok nggak ada orang yang peduli sama saya ya? Saya itu curhat, tulis ini kok nggak ada yang peduli gitu. Nah, kalau ya curhat, jangan di media sosial. Media sosial itu bukan tempat curhat. Nah, bagi terkait dengan permasalahan rumah tangga. Nanti ada orang-orang pahlawan kesiangan yang tiba-tiba berusaha memiliki tujuan. Nah, mumpung ini lagi ada masalah, saya bubarkan. Saya datang seakan-akan jadi pahlawan. Udahlah, suamimu begitu, istrimu begitu, udah ceraikan aja, minta cerai aja. Nanti nikah sama saya. Nah, itu malah merusak rumah tangga orang. Itu biasanya lebih banyak. Sedangkan ya curhat, kalau kita curhat kepada manusia, ya curhat secukupnya. Ya curhat, kita curhat secara umum. Eh, gimana ya pendapatmu kalau ada masalah atau permasalahan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira bagaimana solusi? Ya curhat aja secara umum. Jangan apa namanya. Kalau misalnya kita ingin cuma cari solusi ya sudah kita ceritakan aja secara garis besar. Tidak perlu saya itu punya suami begini, saya punya teman seperti ini, keluarga saya seperti ini, kerabat saya seperti ini. Ceritakan saja secara garis besar. Ini bisa jadi bukti bahwasannya kita ketika curhat itu hanya kepada Allah gitu. Tapi kan di sini kita cari kayak opini, second opini. Siapa tahu teman kita, sahabat kita punya apa ya solusi gitu ya. Kita ceritakan saja secara garis besar. Jadi ini nasihat untuk kita semua. Karena masalah curhat, menghadapi masalah ini seringkali kita ini terkadang curhat kepada orang lain. Saya itu punya pasangan begini. Saya punya ini begini ya. Terkadang seperti itu. Mertua saya begini. Kakak saya begini. Ya. Dan ya secara tidak langsung kita tidak sadar kita curhat. Dan curhat itu kan nggak setiap orang bisa menjaga rahasia kita. Malah nanti rahasianya tersebar. Kemudian ya ada setan-setan yang demikian. Ya salah satu contohnya tadi. Ketika dinasihati malah ngeyel gitu loh. Ya sudah kita doakan saja orang tersebut Allah berikan kemudahan. Karena menasihati orang yang sedang terpuruk itu sulit. Lebih mudah menasihati orang yang sedang dalam keadaan tenang. Ya solusinya kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi orang tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari Ummu Yusuf, kaitannya adalah dengan ada orang yang sudah lama ngaji, dia menganggap bahwasanya apa sih kita konsultasi kepada psikolog. Kan curhat itu kan hanya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu kurang ngaji, tidak tepat seperti ini. Ya ini
Ini kan sebagai bentuk ikhtiar. Namanya manusia, tidak salah kita ambil ikhtiar. Siapa tahu ya dengan datang ke psikolog, tanya kepada ustadz kan juga termasuk curhat. Ustadz gimana saat solusinya? Itu curhat. Ya boleh kok kita itu curhat kepada orang, cuman ya jangan kita menyalahkan seluruh urusan kita kepada orang yang kita curhati. Tidak tepat seperti itu. Karena ini Islam itu kan mengajarkan ikhtiar. Mengajarkan ikhtiar, ya sekiranya dengan kita misalnya curhat kepada psikolog, siapa tahu bisa menyelesaikan urusan kita. Begitu juga orang yang sakit. Orang yang sakit ini kayaknya orang ini kena ain, nggak usah berobat. Berobat itu ikhtiar, tetap berobat. Walaupun kita yakin ini ain, ada orang misalnya nyantet kita, tetap itu ikhtiar kepada dokter. Walaupun para dokter mengatakan ini secara apa ya, secara sains, secara ini nggak masuk akal, tetap kita ikhtiar, kita berobat, kita minum obat, kita konsumsi, ini betul ikhtiar. Tapi namun tetap kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan apa namanya kebahagiaan, ketenangan hati kita dari setiap masalah tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah jazakallahu khairan ya Ustaz Musa. Lalu sedikit informasi ya Umu Yusuf. Setahu saya mungkin di Sleman terutama puskesmas itu udah ada psikolog bantuan gitu ya, dan itu mungkin bisa disarankan ke temannya. Bahkan di relasi konsulting juga sudah ada psikolog secara online, dan menurut saya itu masih masuk harga yang sangat murah gitu ya, di pada pasar-pasar lain itu yang harga sekali konseling udah 300, di relasi konsulting masih di angka 150-an ribu gitu ya. Baik, penanya selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Mufidah untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya agak kecil ya, Kak? Iya, mungkin ini lebih jelas, Ustadz. Nah, Ya, ini sudah. insyaallah jelas. Eh, Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terkait dengan slide 11, kalau tidak salah tadi, em, Ustadz menuliskan bahwa jangan terlalu menyendiri berlebihan. Nah, bagaimana kiat-kiat atau tips sekiranya yang waktu itu ada seseorang ketika dia mengalami depresi, dia kan akan menarik diri dari sosial. Nah, otomatis kesendirian itu bagi dia itu menyakitkan pada saat itu, tapi di saat yang bersamaan dia juga enggan untuk bersama orang lain. Nah, menurut Ustadz sendiri, kira-kira bagaimana ya sebagai orang yang memiliki gejala depresi atau memang sudah didiagnosa depresi itu untuk menghadapi kesendirian agar tidak berlebihan, sedangkan kemampuan dia secara mental itu kan tidak ada energi untuk bertemu dengan orang lain ataupun istilahnya interaksi juga dengan orang lain melalui media sosial. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah dia menjadikan kesendirian itu apa tadi? Nah, Ya, sudah pasti harus ya, Zat. Nggak bisa, nggak sendiri gitu. Kalau ke sosial malah tambah susah atau bahkan mungkin tambah parah gitu, Zat. Mungkin ke arah sana ya. jadi dia menjadikan kesendiriannya itu malah kebahagiaan begitu. Atau bagaimana? Oke, Jadi jadi maksudnya gini Ustadz ya, Bisa kan diulangi kalau pertanyaannya. orang depresi atau depresinya sedang kambuh begitu, dia akan lebih memilih kesendirian itu agar tidak menjadi beban yang lebih berat lagi. Karena dia merasa bahwa eh, sendiri itu sakit, tapi ketika dia itu bersama orang lain dan merasa sendiri di tengah orang banyak, itu akan jauh lebih sakit begitu. Jadi mungkin Hmm, ada kiat-kiat tertentu. berarti seperti orang apa ya, introvert begitu ya Mbak ya? Iya it- Ustadz. Ya, itu mirip-mirip begitu. Afan, Zat. Sedikit menambahkan. Itu sudah salah satu simptoms dari
orang yang kena depresi, Ustaz. Jadi emang dia condongnya itu naluriah ya, Ustaz, yang udah kena depresi itu bakal menyendiri gitu, Ustaz. Gitu. Dan emang susah untuk ditarik keluar. Ya. Jadi ada orang yang mengalami depresi. Dia sebenarnya sudah merasa tersiksa dengan kesendiriannya. Tapi ketika dia bergaul dengan orang, dia merasa beda sendiri. Dia merasa lebih terasing, malah akhirnya menyakiti dirinya. Makanya bagaimana sikap seperti itu? Ya, kita tidak menafikan ada orang-orang yang demikian. Mungkin dia berada di pertama, kalau seandainya kita sebagai temannya, kita tahu ada orang demikian, ya kita dukung. Artinya kita dukung, kita beri apa ya? Kita dukung itu ya kita dekati, kita bantu dia untuk keluar dari depresi yang berlebihan tersebut. Kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Kadang orang-orang demikian itu butuh ada orang yang mendengarkan curhatannya itu, isi hatinya. Karena dia merasa nggak ada di dunia ini kayaknya nggak ada orang yang perlu saya, nggak ada orang yang peduli dengan saya. Maka ketika kita tahu memiliki kawan demikian, ya kita jadilah sahabat yang mendukung dia untuk menjadi lebih baik. Kita jadi pendengar yang baik. Dan kita perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya pembicara. Mendengar itu juga perlu. Bukan hanya berbicara. Kita dengarkan saja. Tidak perlu kita hakimin. Apa, kamu mau curhat apa? Ada masalah apa? Cerita sama saya. Saya jamin rahasiamu nggak akan saya sebar. Kita jadi orang yang amanah. Kita jadi orang yang mendukung perubahan dia. Bukan malah ketika seperti itu, ya kamu tuh harusnya bermuamalah. Oh, memang di sisi lain kita harus bermuamalah, tapi di sisi lain ada orang-orang yang demikian. Dengan berbaur dengan orang lain, dia masa tersendiri. Maka solusinya kita jadi sahabat yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik. Itu kalau dari sisi sahabatnya, sebagai orang yang tahu. Kalau dari sisi sendiri, ya jadikan kesendirian tersebut itu hal yang positif. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu saya kalau bergaul dengan orang malah bisa jadi saya menjadi orang yang asing, saya malah dihakimi, ya sudah. Jadikan kesendirian ini kita menyendiri, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, dengarkan kajian. Kajian sekarang kan banyak, alhamdulillah. Online banyak, bahkan. Tapi ya perlu dihindari kajian atau lari kepada hal-hal yang negatif. Dan saran kami kalau misalnya ada orang yang demikian itu butuh penenang, jiwa penenang, ada kajian yang ini enak didengar. Dan kami pribadi ketika menghadapi masalah, ada masalah selain tentunya ya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan berzikir, dengan sholat. Bisa kita gunakan dengan kajian. Seperti kita dengan kajian Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri, itu enak. Enak sekali, Masya Allah. Beliau dari ucapan tidak suka menjumuskan atau menjustifikasi seseorang. Ya, mungkin kita bisa arahkan. Coba kalau kamu punya masalah, inilah ada kajian Ustadz bagus. Apalagi kajiannya Ustadz Nuzul ini banyak orang-orang yang menghadapi masalah. Masalahnya pelik sekali, Masya Allah. Kita masuk ini sebelum webinar ini kami sempat dengar kajian Ustadz Nuzul. Jadi cari bagaimana menghadapi orang yang bermasalah. Ternyata di luar sana banyak orang yang masalahnya lebih besar dibanding kita. Dengan begitu kan akhirnya menguatkan mental dia, menguatkan keimanan orang tersebut. Dan insya Allah bisa menjalani kehidupan lebih baik. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Yang pasti emang perlu diselesaikan dulu depresinya ya. Iya Ustaz ya. Mungkin datang ke profesional, ke psikolog, atau bahkan ke psikiater untuk mendapatkan obat. Baru tuh nanti kalau udah tenang ya Ustaz, seperti kata Ustaz Musa, sudah tenang, mau diberitahu apapun insya Allah akan masuk. Baik, pertanyaan terakhir nggak Ustaz, insya Allah kepada Mas Muhammad Firdan, saya persilahkan. Baik, Bismillah. Yang eh, izin bertanya Ustaz. Jazakallah khairan atas penyampaiannya. Izin bertanya tentang di sini saya em, gimana ya? Saya pada saat ini baru saja memang resign dari tempat kerja saya. Padahal saya ngajar di pondok. Tapi jujur memang saya amat sangat tertekan dengan mudirnya. Dan memang di sisi lain ada permintaan orang tua juga untuk saya resign. Jadi akhirnya saya resign dari situ. Cuman memang kalau boleh jujur saya eh belum istilah kata menemukan kayak tempat kerja atau bukan tempat kerja sih lebih tepatnya masih ada semacam kecemasan saya nanti kerjanya gimana apa segala macam. Karena memang selama saya memang hasil saya selama di pondok itu 4 bulan sebelum resign saya pernah periksa ke psikiater. Bukan ya psikiater online tapi dia juga jadi melayani konsultasi psikologi juga. Ya. Jadi dia mengatakan saya ini ada depresi dan gangguan kecemasan seperti itu. Memang alhamdulillah mungkin untuk beberapa saat ini saya mungkin sudah sedikit lebih tenang karena bisa resign. Cuman kecemasan saya khawatir muncul gara-gara mungkin saya takutnya belum dapat kerjaan atau bagaimana. Nah, mungkin yang pertama pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk keadaan seperti ini? Kemudian yang kedua berkaitan dengan mudir yang membuat saya mendapatkan depresi dan gangguan kecemasan, saya nggak mau lagi ketemu dengan dia untuk selama-lamanya saya cut off. Setelah saya resign, dengan tujuan saya ingin mengamalkan perbuatan Nabi SAW ketika beliau meminta Wahsy yang membunuh paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu ya meminta Wahsy untuk tidak pernah mau menunjukkan wajahnya pada Nabi SAW setelah Wahsy masuk Islam seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Seperti itu. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sikap kita. Karena tentunya kita khawatir ya. Namanya masa depan itu kan sesuatu yang perlu kita pikirkan dan terkadang muncul kekhawatiran pada diri kita. Nanti saya bagaimana masa depan saya. Itu ya wajar namanya manusia tentu mengkhawatirkan ke depannya. Namun yang jelas kita hidup itu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu kita dapati atau kita hadapi. Sesuatu yang belum tentu akan menimpa diri kita. Maka kita perlu fokus pada diri kita untuk saat ini. Saat ini apa? Misalnya, ya, misal tadi kata Mas, kata Antum tadi keluar salah satunya
karena orang tua memerintahkan saya untuk resign, ya sudah. Ya kini saya resign ini ya karena orang tua, untuk berbakti sama orang tua. Walaupun di sisi yang lain ya memang saya ada masalah dengan misalnya lembaga yang sebelumnya. Jadi jadikan ini, saya ingin berbakti kepada orang tua. Ini bentuk bakti saya. Itu pertama, jadikan pijakan itu sebagai pijakan kita. Yang kedua, kaitannya dengan masa depan, saya resign ini karena berbakti kepada orang tua, dan namanya orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ini yang perlu kita yakini. Udah, kita pegang itu saja dulu, yang positif dulu. Walaupun di belakang sana ada hal yang negatif. Sehingga kita akan lebih tenang menghadapi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Walaupun tentunya ya tentu wajar kita khawatir. Nanti bagaimana saya kerja, bagaimana penghasilan saya. Apalagi kita manusia, kita butuh untuk misalnya menikah, nanti bagaimana saya mau nikah, saya nggak punya modal dan lain sebagainya. Itu perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu kita memikirkannya terlalu masuk, terlalu dipikirkan. Kita fokus yang sekarang dulu apa. Nah, makanya jadikanlah pijakan, saya keluar itu karena mengharap ridho orang tua. Orang tua memerintahkan saya demikian. Allah Ta'ala alam, ini salah satu tips agar kita tidak terlalu khawatir terhadap masa depan. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita ketika kita tidak mau bertemu dengan ya mantan pimpinan mudir kita dulu, karena ya secara tidak langsung orang tersebut adalah orang yang dulunya memiliki andil menjadikan kita ini memiliki depresi. Kemudian kita tidak mau bertemu. Nah, kita berdalil dengan sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau bertemu dengan Wahsy karena membunuh pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kita di sini kita perlu lihat seberapa tinggi atau kadar depresi seseorang. Depresi satu dengan yang lain itu kan berbeda-beda. Ada depresi yang itu sudah akut, sehingga seseorang ketika bertemu akan terbayang hal-hal yang negatif. Ada seseorang yang itu depresinya itu belum akut atau masih depresi ya tingkat awal. Ya, kalau menurut kami contoh seperti ini, artinya kita dengan Nabi tidak mau bertemu dengan Wahsy, ini tidak apple to apple. Karena apa? Bagaimanapun juga, ini bukan berarti saya membela mudir tadi atau kepala pimpinan tadi. Nah, karena bagaimanapun juga, mudir tersebut adalah seorang muslim, saudara kita. Terus kemudian kita tidak mau bertemu dengan dia seumur hidup kita, maka itu tidak tepat. Maka itu kurang tepat. Karena dia masih seorang muslim. Sedangkan Wahsy adalah dia saat itu adalah orang kafir, belum masuk Islam. Maka sikap seorang muslim menghadapi orang muslim tentunya berbeda dengan seorang muslim menghadapi orang kafir. Maka itu tentu berbeda. Dan di sisi yang lain, Hamzah saat itu adalah salah satu bagian vital umat Islam. Bagian vital umat Islam. Yang dengan meninggalnya Hamzah radhiyallahu taala anhu itu sangat berpengaruh di dalam Islam. Sedangkan ya kita bisa jadi di balik depresi kita ini mengandung ya ada hikmahnya. Akhirnya apa ya? Tadi saya kalau nggak resign ini kan saya
Jarang, misalnya, mohon maaf ya, saya tidak tahu keadaan antum bagaimana ya. Misalnya orang tua ternyata memang kita misalnya anak terakhir orang tua kita sudah sepuh, wah, malah dapat kesempatan kita bisa berbakti dengan orang tua, memperbanyak waktu kita buat dengan orang tua. Kapan lagi kita bisa dekat, kita bisa akrab dengan orang tua kita? Ya, ya, ambil saja kita si positifnya apa. Insya Allah di sana ada hikmah. Ya walaupun apa namanya uh, menjadikan orang depresi itu bukan suatu hal yang baik, bukan suatu kesalahan yang ringan. Nah, tapi kita tidak bertemu dengan dia, tidak mau bertemu dengan dia seumur hidup kita, ini adalah kurang tepat. Ya kalau misalnya kita tidak mau bertemu dengan dia, ya kita ya sedikit menghindar. Sedikit menghindar. Bukan kita kemudian tidak mau bertemu selama-lamanya. Nah, maka seakan-akan kita ini melaknat orang tersebut. Kita membenci orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Dan ini hanya pendapat pribadi ya. Tafadhol. Bisa diterima, bisa tidak. Tentunya antum Jazakallah lebih khairan. tahu apa besar depresi antum itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz Jazakallah khairan. atas jawaban yang ada. Uh, Semoga Allah berikan kemudahan kepada Mas, Mbak, dan kerabat jenengan yang mungkin sedang mengalami ujian gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf teman-teman karena waktu yang terbatas untuk pertanyaan yang lain belum bisa kita jawab ya. Baik, lalu seperti yang saya sampaikan di awal, 3 penanya pertama insya Allah akan mendapatkan hadiah, yaitu atas nama Kak Nisa, lalu Umu Yusuf, dan Kak Mufidah. Nanti setelah ini saya silakan untuk menghubungi admin melalui grup WA. Maaf, menghubungi admin yang ada di eh, grup WA pada cara ini ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin Ustadz Musa Jundana, bolehkah mungkin saya minta closing statement dari Ustadz untuk kita semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang saat ini sedang kita jalani, kita alami. Jadikanlah permasalahan yang kita jalani, yang kita hadapi saat ini ya sebagai modal kita, sebagai jalan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikanlah apa yang kita alami ini jangan sampai juga dialami oleh orang lain. Karena tentunya sebagaimana kita pernah menjadi korban atas kezaliman orang lain, maka jangan sampai kita menjadi pelaku untuk mendolimi orang lain. Maka ketika kita mendapatkan masalah, misalnya kita depresi disebabkan orang lain, ya jangan jadikan orang lain nanti menjadi seperti kita. Sebagaimana kita tidak suka kita menjadi orang yang depresi karena orang lain, maka jangan jadikan orang lain itu depresi seperti kita. Dan acara webinar ini, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, bukan bermaksud untuk menjustifikasi atau menjudge masing-masing kita, oh kita ini kurang sabar,
kita ini kurang menerima takdir, kita ini kurang ngaji dan lain sebagainya, kan wallah, kalla wallah. Ini di sini semata-mata ya kita di sini adalah sharing dan apa yang pemateri sampaikan itu ya sekadar apa yang dia ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Dan saya yakin selama webinar ini banyak kata salah dari kami. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Allah taala alam bisawab. Kita ujian yang kita hadapi, kita terima, kita yakin, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bukan sikap seorang muslim sejati. Wallahu taala alam bisawab. Yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingatkan ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendapatkan hadiah masih ada kesempatan ya. Dengan cara teman-teman memposting catatan teman-teman dalam bentuk resume atau mungkin rangkuman ya di Instagram teman-teman dan mengetek relasi konsulting sehingga nanti insya Allah teman-teman relasi konsulting yang akan memilih pemenang selanjutnya. Masih ada dua hadiah yang belum diberikan. Oke. Saya sebagai moderator pada acara ini, Lutfi Aditya Disira, dan mewakili teman-teman relasi konsulting, berterima kasih kepada Ustadz Musa Jundana, Jazakallahu khairan, dan juga berterima kasih kepada para sponsor, Sense Clinic, dan juga media partner yang sudah membersamai acara kali ini dan mendukung acara pada malam hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, selalu follow relasi konsulting dan mengikuti info-info terbaru yang ada ya. Dan insya Allah kedepannya juga akan tetap ada acara seperti Katarsis ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.